Film dibuka di negara Kamboja, kemudian, kita diperkenalkan dengan Lisa, yang seorang tangan kanan bos mafia. Lisa sedang mendatangi sebuah klub malam, yaitu untuk mencari mangsa, guna diambil organ tubuhnya. Diketahui kalau Lisa, bersama sindikat geng mafianya, menjalankan bisnis ilegal, seperti perdagangan organ manusia, hingga bisnis barang haram. Namun tanpa Lisa sadari, sedari tadi dirinya sedang dipantau oleh pasukan agen rahasia CIA yang dipimpin oleh agen Travis. Salah satu anak buah Travis, yang diketahui bernama Tommy, sudah memantau di dalam klub tersebut. Tommy ditugaskan oleh Travis untuk mendekati Lisa. Lisa yang memang sedang mencari mangsa, ia pun langsung merayu Tommy dan ia ajak ke sebuah hotel terdekat. Ketika target sudah masuk ke dalam jebakan, Travis lantas menugaskan seluruh anak buahnya untuk membuntuti Lisa dan Tommy yang sedang mengarah ke hotel. Alright. He will have eyes on Vincenzo. Or something for us. Singkat cerita, Tommy dan Lisa sudah sampai ke kamar hotel dan bersiap akan bercocok tanam. Sementara di luar hotel, pasukan Travis hanya tinggal menunggu aba-aba untuk melakukan penyerbuan. Kembali ke Tommy yang mengarah ke kamar mandi. Kesempatan itu lantas digunakan oleh Lisa untuk memasukkan cairan obat bius ke dalam minuman Tommy. Tak lama setelah meneguk minuman tersebut, Tommy pun tak sadarkan diri. Akan tetapi, pergerakan Lisa masih terpantau dari layar monitor rekaman di lensa mata Tommy. Kemudian, Lisa menghubungi kelompoknya untuk segera menjemput Tommy. Travis yang mengetahui akan hal tersebut, memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerbuan apabila kelompok Lisa sudah datang. Singkat cerita, kelompok Lisa datang dan bersiap akan membedah tubuh Tommy untuk diambil organ vitalnya. Menyadari akan hal tersebut, Travis dan pasukannya langsung melakukan penyerbuan. Hey, what do you want? Alhasil, tangan kanan si bos mafia, yaitu Lisa, berhasil mereka ringkus. Sedangkan semua anggota mafia tewas, dan hanya tersisa satu orang saja, yang diketahui bernama Martin. Kemudian Martin keluar, sembari menyandra Tommy. Sebenarnya Travis bisa menghabisi Martin dengan cukup mudah. Akan tetapi, Travis menginginkan Martin dalam keadaan hidup untuk dimintai keterangan. Namun sialnya, Martin malah ragu menghabisi Tommy, sehingga dengan terpaksa, Travis harus menghabisi Martin. Kematian tragis Tommy membuat pasukan Travis sangat terpukul. Travis pun berjanji akan segera menemukan si bos mafia, lalu menghabisinya untuk balas dendam. Lalu adegan film berpindah ke markas geng mafia yang berada di kota Malta. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Chris, si bos mafia yang paling diincar oleh pasukan Travis. Tangan kanan Chris, yang diketahui bernama Johan, lantas melapor terkait Lisa, yang telah ditangkap oleh kepolisian Kamboja. Sedangkan para anak buah Chris yang lain, tewas dihabisi oleh pasukan bersenjata. Mendengar hal tersebut, Chris langsung menugaskan Johan, untuk terbang ke Kamboja, untuk menemui petinggi polisi korup Kamboja, yang selama ini, menjadi antek-antek Chris. Chris ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi, siapa pasukan bersenjata, yang telah berani mengganggu bisnisnya. Hari itu juga, Johan langsung terbang ke Kamboja, untuk menemui si polisi korup tersebut. Malomo nuestro, hasta Bruno. Non ci podemos fidar.
Singkat cerita, Johan tiba di Kamboja, dan ia langsung dijemput oleh Daniel, yaitu si ketua polisi korup. Kemudian, Daniel membawa Johan menemui Lisa di kantor polisi. Johan lantas bertanya kepada Daniel, siapa pasukan bersenjata yang berani mengganggu bisnis mereka. Daniel menjawab, ia tidak tahu pasti tentang latar belakang mereka semua. Tapi yang pasti, Daniel sangat yakin pasukan bersenjata tersebut adalah pasukan profesional. Has she said anything? I need just a couple of minutes alone with her. Singkat cerita, Johan bertemu dengan Lisa. Lalu ia bertanya, apakah Lisa sudah buka mulut kepada pasukan bersenjata tersebut. Lisa bersumpah, ia tidak bicara apa-apa. Karena anggota pasukan bersenjata tersebut langsung menyekap Lisa sampai pingsan. Ketika tersadar, Lisa sudah berada di kantor polisi. Setelah mendengar pengakuan Lisa, Johan langsung memaksanya untuk meminum sebuah pil. Namun Lisa menolak, karena pil itu mengandung racun untuk menghabisi Lisa, guna membungkam saksi mata. Menanggapi itu, Johan langsung mengancam akan menghabisi ibu Lisa apabila Lisa menolak meminum pil tersebut. Demi keselamatan si ibu, dengan terpaksa, Lisa meminum pil racun tersebut. Setelah Lisa tewas, Johan langsung melapor kepada Chris. Kemudian, Chris bertanya kepada Johan, apakah identitas pasukan bersenjata sudah berhasil ia lacak. Johan menjawab, sampai saat ini, dirinya dan si polisi korup masih belum mendapat informasi terkait identitas pasukan bersenjata tersebut. Mengetahui akan hal itu, tentu membuat Chris sangat kesal. Chris mengatakan, ia akan terbang ke Kamboja 3 hari lagi. Setibanya ke Kamboja, Johan dan si polisi korup sudah harus bisa menangkap pasukan bersenjata tersebut. Karena Chris akan membantai mereka semua dengan cara yang paling brutal. Sebab pasukan bersenjata tersebut telah berani mengusik bisnis, serta menghabisi sebagian besar anak buahnya. Esa respuesta pronta cuando venga. Loss of Agent Stevens. To tell you. Berpindah ke pasukan Travis yang ditegur oleh atasan mereka. Sebab misi yang mereka jalankan malah berujung kacau dan menyebabkan satu agen tewas. Bahkan, satu-satunya saksi kunci, yaitu Lisa, juga telah dinyatakan tewas. Maka dari itulah, si atasan terpaksa harus membubarkan pasukan Travis. Karena organisasi akan mengirim pasukan lain dalam misi meringkus sindikat geng mafia tersebut. Santi, yaitu pacar almarhum Tommy, berkata bahwa dirinya tidak akan pernah mundur sedikitpun untuk memburu geng mafia Chris dengan ataupun tanpa izin dari atasan. Santi sudah bertekad akan meratakan para bandit tersebut untuk balas dendam. Dan tanpa disangka, semua anggota yang lain berada di pihak Santi, kecuali pemimpin mereka, yaitu Travis. Kemudian, Travis menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Karena ternyata, Travis punya rencana lain untuk meringkus geng mafia Chris. Come now. Sorry. Sementara itu, Santi masih belum bisa ikhlas atas kematian pacarnya, yaitu Tommy. Kemudian, hacker Travis yang bernama Maya berusaha menenangkan Santi. Maya meminta Santi untuk tabah dan tidak putus asa. Karena apapun yang terjadi, Maya dan yang lainnya akan membantu Santi untuk balas dendam. The whole of last year doesn't even seem that I came here. Things I could have done, we'll get through this. Berpindah ke John dan Evan yang sedang berada di tempat latihan tinju. John ternyata kesal dengan Travis yang ia anggap tidak peduli dengan kematian Tommy. Bahkan, Travis malah diam saja ketika pasukan mereka dipecat dalam misi memburu geng mafia Chris. Akan tetapi, Evan malah beranggapan lain. Evan sangat yakin Travis pasti punya rencana lain untuk meringkus geng mafia Chris. Akan tetapi, John terus saja ngerocos mencaci maki Travis. Evan yang tidak terima, inilah yang ia perbuat. Deal with it! Evan meminta John bersabar, karena Travis bukanlah tipe pemimpin yang tidak peduli dengan anak buahnya. Travis pasti punya rencana untuk balas dendam atas kematian Tommy. Berpindah ke Travis, yang saat ini bertemu dengan teman baiknya yang ia telepon kemarin. Teman baik Travis ini adalah seorang bilioner yang sudah lama menetap di Asia, dan ia diketahui bernama Monica. Travis lantas menjelaskan kalau tim pasukannya baru saja dibubarkan oleh CIA.
Karena pasukan Travis telah dinyatakan gagal dalam misi meringkus geng mafia yang dipimpin oleh Chris. Tidak hanya itu saja, Travis juga harus kehilangan anak buahnya, yaitu Tommy, yang sudah Travis anggap sebagai putra kandungnya sendiri. Maka dari itulah, Travis bertekad untuk balas dendam atas kematian Tommy dengan meratakan geng mafia Chris. Akan tetapi, untuk melancarkan misi balas dendamnya tersebut, Travis membutuhkan perlengkapan senjata dan juga sebuah markas rahasia. Mengingat, Travis dan pasukannya sudah tidak lagi difasilitasi oleh CIA. Travis sangat berharap Monica bersedia membantu Travis mendanai misi balas dendam ini. Monica langsung setuju mendanai Travis dan pasukannya. Karena Monica, yang sangat peduli dengan kemanusiaan, berharap agar pasukan Travis bisa membumi hanguskan geng mafia brutal yang sudah sangat meresahkan, seperti geng mafia Chris. I will finance it. Where do you want this office? Why don't you call you guys? Berpindah ke Chris, yang sudah tiba di Kamboja, dan sedang makan siang dengan Johan, yaitu tangan kanannya. Tak lama kemudian, Daniel pun datang. Tanpa berbasa-basi lagi, Chris langsung bertanya, apakah Daniel sudah mendapatkan informasi terkait identitas pasukan bersenjata yang telah mengusik bisnisnya di Kamboja. Sampai saat ini, Daniel dan pasukan polisi korupnya masih belum berhasil melacak identitas pasukan bersenjata tersebut. Karena ternyata, pasukan bersenjata tersebut ternyata cukup lihai dalam menghilangkan jejak. Mendengar hal tersebut, tentu Chris sangat kecewa dan marah. Sehingga tanpa ragu lagi, Chris menugaskan Johan untuk menghabisi polisi korup ini. Sementara itu, ketua CIA sangat kecewa kepada Travis, yang malah menolak untuk dibubarkan, dan tetap akan memburu geng mafia Chris, dengan ataupun tanpa izin darinya. Jelas si ketua CIA ini, merasa tidak dihormati oleh Travis. Hingga secara diam-diam, ia menugaskan pembunuh bayaran, untuk menghabisi Travis. Well, do what needs to be done. Singkat cerita, si pembunuh bayaran, yang diutus oleh ketua CIA, sampai ke hotel penginapan Travis. Akan tetapi, Travis memergoki si pembunuh bayaran, hingga duel sengit pun tak bisa dihindari lagi. No! Awalnya Travis menduga, pembunuh bayaran ini adalah utusan si ketua mafia, yaitu Chris. Tapi setelah diselidiki oleh Travis, ternyata yang mengirim si pembunuh bayaran ini adalah atasan Travis sendiri. Kemudian, Travis menghubungi si ketua CIA untuk mengkonfirmasi hal ini. Si ketua CIA mengatakan, ia terpaksa menugaskan si pembunuh bayaran untuk menghabisi Travis, dikarenakan Travis sudah tidak lagi menghargainya sebagai pemimpin tertinggi. Mendengar hal itu, Travis langsung mengundurkan diri menjadi agen rahasia CIA. Setelah misi balas dendamnya selesai, Travis pun berjanji dirinya juga akan membantai si ketua CIA ini. Di keesokan harinya, Travis kembali mengumpulkan pasukannya untuk diperkenalkan dengan Monica, donatur mereka dalam misi balas dendam ini. Kemudian, pasukan Travis dibawa menuju ke markas baru mereka. Setibanya di markas tersebut, Travis langsung memberitahu perihal dirinya yang sudah bukan lagi agen CIA aktif. Setelah itu, pasukan Travis mulai mengatur strategi untuk melancarkan misi balas dendam mereka. Si hacker yaitu Maya, ternyata sudah berhasil melacak lokasi keberadaan Chris yang ternyata sedang berada di Kamboja. Bahkan, si bos mafia brutal tersebut telah membantai seorang polisi korup Kamboja yang merupakan antek-anteknya sendiri. Maya juga telah berhasil melacak bisnis barang haram Chris yang dikelola oleh adik kandungnya sendiri. Sementara bisnis utama Chris, yaitu bisnis penjualan organ manusia, Chris sendiri yang mengelolanya. Mengetahui akan hal itu, Travis pun mendapat ide untuk menjebak Chris, yaitu dengan merekrut orang asing untuk berpura-pura menjadi seorang dokter yang ingin membeli organ kepada Chris. Standard search engines, heavily encrypted and private. All in. Being scheduled with immediately for lunch. Dan orang asing tersebut adalah teman baik Evan, yang merupakan orang Spanyol, dan ia bernama Carlo. Evan meminta bantuan Carlo untuk menyamar sebagai seorang dokter gadungan, guna menjebak seorang bos mafia brutal, yaitu Chris. Carlo pun setuju menerima pekerjaan tersebut, karena dibayar $200.000.
Let me know if it's possible. Adios, amigo. Singkat cerita, Carlo bersiap akan beraksi, yaitu menemui Chris di sebuah hotel, dengan ditemani oleh Santi. Di dalam hotel tersebut, juga sudah ada pasukan Travis, yang sedang melakukan pemantauan, secara berpencar, yaitu dengan dipandu langsung, lewat layar monitor, oleh si hacker yaitu Maya. Sedangkan satu orang anggota Travis, berjaga di luar hotel. Here. But it follows him. Chiamami ogni 10 minuti. Diketahui kalau Carlo akan bertemu dengan Chris untuk melakukan transaksi di dalam kamar hotel tersebut. Tapi tak lama kemudian, Carlo ditelepon oleh Johan, yaitu tangan kanan Chris. Johan memberitahu bahwa Chris tidak jadi datang ke hotel tersebut dengan alasan keamanan. Transaksi akan dipindahkan ke lokasi lain, yaitu di sebuah gudang. Maka dari itulah, Johan meminta Carlo untuk mendatangi gudang tersebut, sembari membawa uangnya. Karena di gudang pabrik tersebutlah, transaksi akan dilakukan. 1, 3, 4. Building near the bridge. Mengetahui akan hal itu, pasukan Travis pun bergegas, meluncur ke lokasi gudang tersebut. Tak lama kemudian, Carlo dan Santi dijemput oleh anak buah Chris. Sedangkan Travis dan Evan juga meluncur ke lokasi gudang tersebut. Sementara si hacker yaitu Maya, fokus memantau situasi, dan melaporkannya kepada semua anggota tim. Singkat cerita, John dan satu temannya, yaitu Anggi, sudah sampai ke kawasan gudang tersebut. Keduanya mulai berpencar, memantau dari arah yang berlawanan. Tak lama kemudian, Santi dan Carlo sampai ke lokasi, dan langsung dibawa masuk ke dalam gudang. Pada saat yang bersamaan, Travis dan Evan juga sampai. Travis meminta John dan Anggi untuk tidak melakukan penyerangan dulu, tanpa aba-aba dari Lisa. Singkatnya, Santi dan Carlo bertemu langsung dengan Chris. Di sini Santi ingin sekali menghabisi Chris saat ini juga. Akan tetapi, Santi harus menahan diri agar misi ini tidak menjadi kacau. Setelah diperiksa, Santi dan Carlo bersiap akan bertransaksi dengan Chris. Sebelum melakukan transaksi, Chris ingin tahu terlebih dahulu dari mana Carlo tahu informasi terkait Chris. Carlo menjawab, dirinya mendapat informasi dari seorang ketua mafia Spanyol yang merupakan rekan bisnis Chris. Setelah mengetahui akan hal itu, Chris langsung menugaskan seorang dokter bedah untuk mengambil organ seorang mangsa yang telah berhasil mereka culik. You're gonna get your product right. Still beating. Chris mewajibkan setiap calon pembeli melihat proses pembedahan agar pembeli tidak merasa tertipu terkait kualitas organ yang ia jual. Menyaksikan hal ini membuat Santi semakin murka kepada Chris. Sementara Carlo sendiri malah semakin panik karena tidak tahan harus menyaksikan proses pembedahan ini. Chris sengaja melakukan ini untuk menguji apakah Carlo adalah seorang dokter sungguhan. Akhirnya Chris sadar kalau ternyata Carlo adalah seorang dokter gadungan. Berada di dalam posisi terjebak, inilah yang diperbuat oleh Santi dan Carlo. Santi berhasil menghabisi anak buah Chris, sedangkan Carlo sendiri berhasil ditembak oleh Chris. Sementara itu, pasukan Travis mulai beraksi, membantai para anak buah Chris yang berjaga di luar. Setelah itu, Travis masuk ke dalam gudang, dan melihat Santi telah berhasil disandra oleh Chris. Travis terpaksa menurunkan senjatanya, karena dirinya tidak ingin Santi bernasib sama dengan Tommy. Sehingga pada akhirnya, Chris berhasil melarikan diri, sembari menyandra Santi. John dan Anggi yang melihat itu, berusaha mengejar mobil Chris. Sedangkan Santi sendiri, berhasil melompat dari gudang. Sampai pada akhirnya, John dan Anggi berhasil mencegat mobil Chris hingga terpental dan terbalik. Kemudian pasukan Travis berusaha menangkap Chris yang dalam keadaan terjebak. Tiba-tiba adik Chris datang, menggunakan helikopter, dan langsung melakukan penembakan. Namun pada akhirnya, Evan berhasil menghabisi adik Chris. Sementara itu, Chris berusaha melarikan diri, tapi berhasil dicegat oleh John. Travis yang diselimuti amarah dendam, tanpa ragu menghabisi Chris.
Sehingga dengan begitu, tamatlah riwayat si bos mafia brutal ini. Kemudian, film pun selesai. No!